Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nihlatul Kudus SN SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan teman-temanku yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridan Muhtadi. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Ridan Muhtadi, yang kedua Eka Ayu Puji Lestari, yang ketiga Vika Humairah, yang keempat Inggita Dwi Maulidia, yang kelima Nur Hidayatul Faiza. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang saham. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Pengertian saham. Saham adalah sebuah bukti penyertaan modal dari investor kepada emiten yang menunjang bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan investor memiliki klaim atas penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Manfaat saham. Salah satu manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka pendek. Bagi para investor yang memanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka pendek, biasanya mengharapkan adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga belinya. Keuntungan dan risiko memiliki saham. Keuntungan memiliki saham adalah mendapatkan dividen dan capital gain. Mendapatkan dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Biasanya, dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Untuk mendapatkan dividen, investor harus menyimpan saham dalam jangka waktu lama atau tidak diperjualbelikan, atau memiliki saham sebelum cumulative debt. Cumulative debt adalah tanggal penentuan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari perusahaan karena memiliki saham dari perusahaan tersebut. Capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual suatu saham. Capital gain terbentuk dari adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Risiko memiliki saham adalah capital loss, mendapatkan dividen, dan risiko likuidasi. Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Risiko likuidasi. Risiko likuidasi adalah apabila perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Terkait pembelian saham, investor dapat membeli saham di pasar modal melalui dua cara. Pertama, membeli di pasar perdana, yaitu pada saat saham ditawarkan pertama kalinya kepada masyarakat atau investor yang lazim disebut penawaran umum saham perdana atau go public. Yang kedua, membeli di pasar sekunder, yaitu membeli saham yang diwakili oleh investor lain melalui perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Hanya perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang dapat melakukan jual beli melalui sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Seperti contohnya Jakarta Saham Automatic dibagi Trading. menjadi dua. Yang pertama, saham berdasarkan kemampuannya. Saham berdasarkan kemampuannya dibagi menjadi dua. Pertama, saham biasa, yaitu saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Jadi, jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, biasanya saham biasa yang memiliki hak bagi pemegangnya. Saham preferen.
merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini yang dikehendaki oleh investor. Berdasarkan kinerjanya, jenis saham dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu Blue Chip Stock. Blue Chip Stock merupakan salah satu jenis saham perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan para pebisnis. Saham ini cenderung memiliki harga per lembar yang lebih tinggi, namun nilainya yang lebih stabil. Yang kedua yaitu Income Stock atau saham pendapatan. Jenis saham ini mampu memberikan dividen yang besar, namun tetap diiringi dengan resiko yang besar juga, sehingga diperlukan strategi yang ampuh dalam mengelola jenis saham ini. Yang ketiga yaitu Growth Stock atau saham berkembang. Saham ini mempunyai tingkat perkembangan yang lebih cepat daripada jenis saham lain yang sama dalam bidangnya. Dalam kurun waktu 1 hari, jenis saham ini bisa meningkat atau menurun beberapa kali. Yang keempat yaitu Speculative Stock. Speculative Stock merupakan jenis saham yang biasa atau sering diperjualbelikan di bursa efek karena di dalamnya terkandung potensi dividen yang besar di masa depan. Yang kelima yaitu Cyclical Stock. Cyclical Stock merupakan jenis saham yang sangat rentan terkena tren ekonomi. Saham ini bersifat fluktuatif dan fluktuasi di dalamnya tergolong sangat cepat. Yang keenam ada Emerging Growth Stock. Jenis saham ini merupakan jenis saham yang berasal dari perusahaan kecil namun lebih tahan banting karena cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik turun, terlebih lagi dengan adanya resesi. Dan yang terakhir yaitu Defensive Stock. Jenis saham ini merupakan jenis saham yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Umumnya, saham ini berasal dari perusahaan yang bergerak pada industri harian manusia yang daya belinya cenderung stabil di setiap harinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.